Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renu Nurhasana dengan nomor NIC CP099, peserta studi independen batch keempat dari PT Sitek IRP Indonesia. Dengan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai security metric dari UDU. Next, yang pertama, security metric merupakan fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Next, tentang fungsi dari security metric. Fungsi dari security metric itu sendiri yaitu mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Manfaat dari security metric adalah yang pertama, mengatur akses menu tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu mengatur akses model sampai tingkat CRUD yaitu create, read, update, delete. Lalu mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Lanjut ke bagian setting and create account user. Yang pertama, kita membuat skenario. Skenarionya adalah Mia merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Maju. Mia memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program penilaian. Antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Next, selanjutnya yaitu tampilan dari security metric. Yang pertama dengan pengertiannya yaitu C yaitu create, R yaitu read, yang U adalah update atau approval atau minta persetujuan, D yaitu delete. Dengan role user sebagai berikut ini, yaitu dengan purchase manager yang dapat mengakses menu purchase yaitu create, read, update atau delete, dan inventory serta accounting hanya bisa read. Lalu untuk purchase staff yaitu dalam purchase yaitu bisa create ataupun read. Namun untuk modul inventory sama accounting hanya bisa meread saja. Lalu untuk inventory staff yaitu hanya meread, nanti inventory-nya dapat create atau read. Lalu untuk accounting staff yaitu untuk purchase-nya read, untuk inventory-nya juga read. Lalu untuk accounting-nya yaitu read. Untuk admin yaitu dapat melakukan CRUD semuanya. Di sini kenapa dari accounting ini hanya bisa read pada modul selain accounting, karena ini berperan sebagai staff atau karyawan, bukan sebagai administrator atau berperan sebagai manajer. Namun ini hanya berperan sebagai staff. Hal itu juga berlaku bagi inventory staff dan juga purchase staff. Dan untuk purchase manager itu sama saja dengan manajernya, namun hanya berperan lebih CRUD untuk leluasa itu pada modul manajernya tersendiri yaitu purchase manager. Seperti supervisor di modul tertentu. Lalu untuk import usernya nanti saya akan mengimport user sebagai berikut. Ada Ruby, Anita, Chandra, Ferdi, dan Mia. Mia ini sebagai admin, dan nanti dalam prosesinya Chandra dan Ferdi berperan sebagai user dari purchase, dan Ruby dan Anita user selain purchase. Lalu untuk side menunya kurang lebih nanti seperti ini, yaitu membuat dan mengubah produknya, yaitu bisa user atau admin, dan melihat produk, membuat dan mengubah varian produk, melihat varian produk. Lalu reportingnya menganalisis
report purchase, yaitu yang hanya bisa diakses oleh admin, dan juga konfigurasinya dengan menambah dan mengubah vendor price list, membuat dan membuat atribut produk hanya diakses oleh admin. Lanjut yaitu langkah-langkah proses setup untuk user menggunakan Odoo 16. Ini untuk langkah-langkahnya, kita bisa masuk ke Odoo, dan ini saya sudah masuk ke Odoo. Selanjutnya kita akan masuk ke menu setting untuk menambahkan user. Sebelumnya kita sudah membuat user seperti yang telah dipresentasikan tadi, bahwa saya mempunyai beberapa user, dan nantinya kita mengimport data user ini dengan format Excel, dan kita bisa download untuk filenya ini dalam format Excel ini. Oke, setelah sudah menyiapkan, kita bisa ke manage user atau bisa ke user encompass. Nah, dalam setting user ini kita bisa kalau misalkan kita mau menambahkan user secara satu persatu, kita bisa menu klik new. Nah, kalau kita mau import data, kita bisa kembali untuk klik favorit. Nah, import record, dan kita akan upload dalam bentuk Excel dengan cara upload file. Lalu kita bisa klik untuk downloadnya, dan kita bisa pilih dari Excel yang kita download tadi, dan setelah itu kita klik open. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah file terupload, akan seperti ini untuk login dan tesnya. Kita akan mencoba untuk tes. Nah, ini tidak ada masalah dari datanya, kita bisa klik import. Nah, 5 record sudah terupload, dan untuk selanjutnya kita akan men-setting bagian administrator, yaitu Mia selaku manager. Nah, untuk settingannya ini kita bisa pada bagian sales kita kosongkan karena Mia sebagai manager, jadi pada bagian purchase nanti dia sebagai administrator. Karena itu kita kosongkan bagian lain, karena Mia berperan sebagai manager dari purchase. Nah, purchase manager. Jadi untuk purchase-nya kita kasih administrator. Bisa. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, setelah simpan, kita kembali lagi ke Ruby dan Anita. Seperti yang saya bilang tadi, Ruby dan Anita ini berperan sebagai usernya, sebagai user dari purchase atau staff dari purchase. Oleh karena itu kita kosongkan semua, dan nanti sisakan pada purchase kita pilih sebagai user. Kita jadi ini purchase jadikan user.
lalu kita simpan. Lanjut ke yaitu Ruby yang berperan sebagai sama seperti Anita dan user. Kita bukan user, jadi kita kosongkan semua bagian-bagian ini, dan pada bagian cookies kita pilih user. Oke, kita simpan. Setelah selesai, kita akan setting untuk bagian Ferdi dan Chandra. Untuk Ferdi ini dia bukan sebagai staff dari Purkes, namun dari divisi lain. Jadi saya pilih jadi divisi accounting. Namun dalam divisi accounting ini dia merupakan staff, jadi hanya bisa membaca. Dan kita akan pilih-pilih. Dan ini kita matikan semua karena Ferdi bukan bagian dari ini. Dan untuk Purkes juga matikan semua, dan kita save. Berlaku juga untuk Chandra, kita samakan seperti Ferdi dan kita kosongkan ini untuk invoicing billing. Dan juga kosongkan bagian inventory, purchase, dan employee. Oke, kita simpan. Kita kembali lagi pada usernya. Ini sudah tersetting. Kita bisa klik untuk kita lihat lagi pada bagian ini. Kita lihat pengaturannya. Karena ini berlabel never connected, ini karena belum terkoneksi dengan Odoo, belum pernah digunakan untuk login. Oleh karena itu saya akan mencoba login untuk user ruby@gmail.com dan juga user Chandra. Karena ada dua peran berbeda, kita bisa logout pada bagian ini. Kita bisa login pada bagian Ruby, yaitu ruby@gmail.com, di mana Ruby sebagai user dari Purkes, dan ini untuk passwordnya test. Kita sudah login untuk bagian Ruby, dan kita bisa lihat di bagian Ruby, dan kita bisa klik aksesnya. Dan di sini tidak ada menu setting, di mana Ruby hanya berperan sebagai staff yang dapat mengakses bagian Purkes saja. Nah, kita coba klik Purkes. Nah, bisa dilihat bahwa di sini hanya terdapat order sama produk, tidak ada bagian konfigurasinya. Dan ini ada request button, dan ini dapat membuat, namun ini hanya berlaku pada Purkes karena Ruby merupakan staff dari Purkes. Untuk kita akan coba untuk user yang lain, yaitu untuk user Chandra. Kita logout bagian Ruby. Setelah itu kita coba bagian Chandra.
Chandra. Chandra ini merupakan staff dari divisi lain, dan tadi saya setting untuk bagian accounting. Nah, kita lihat apakah Purkes ada di sini. Nah, di sini Chandra tidak memegang Purkes karena Chandra itu sendiri bukan bagian dari Purkes. Setelah kita lihat bagian dari staff dari Chandra maupun dari Ruby, kita akan coba masuk ke punyanya Mia, yaitu selaku manajer dari Purkes. Kita bisa login, yaitu mia@gmail.com. Kita login. Setelah kita masuk ke menu Mia, diketahui bahwa Mia ini merupakan manajer dari Purkes. Jadi kita bisa lihat di bagian ini merupakan Purkes itu sendiri, yaitu Purkes. Dan kita bisa lihat perbedaan dari Mia dan Ruby yang selaku staf maupun manajer. Dan dari Mia itu merupakan manajer, maka terdapat menu reporting serta configuration. Dan untuk Ruby sendiri tadi hanya ada menu order sama produk saja. Tetapi untuk settingnya kita tidak bisa karena Mia hanya berperan sebagai manajer dari Purkes, bukan yang mengelola dari seluruh hak modul itu sendiri untuk setting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai modul hak akses atau security metric. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.